Metode adalah langkah praktis yang mempermudah mencapai tujuan, sehingga tidak ada yang diperdebatkan lagi karena sudah disepakati oleh ilmuwan pada bidang tersebut. Menurut Robert Bagdan, dikutip Sudono Sukanto, yang berarti proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan mencari solusi dan jawaban dari suatu masalah. Jadi, metodologi adalah suatu ilmu yang memetata cara yang teratur dan sistematis dalam menemukan proposisi di dalamnya. Pendekatan merupakan cara memperlakukan suatu metode yang merupakan cara mengerjakan sesuatu. Pendekatan ini dipakai bertujuan untuk mengetahui sebuah kajian dan langkah-langkah metodologis yang dipakai dalam pengkajian dan penelitian. Yang selanjutnya, ragam dari pendekatan Islam. Yang pertama, pendekatan teologi. Ini dilakukan dari dan oleh penganut yang memiliki agama lain. Masing-masing memiliki keyakinan teologis yang sulit untuk didamaikan. Gagasan pemikiran keagamaan yang terinspirasi oleh paham ketuhanan dan pemahaman kitab suci. Adapun penafsiran ajaran tertentu adalah bentuk pemikiran teologi dalam bentuk yang baru. Salah satu ciri dari teologi masa kini adalah sifat kritis ini ditunjukkan pada agamanya sendiri. Selanjutnya, pendekatan antropologis, yaitu upaya memahami agama dengan cara melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan ilmu antropologi dapat melihat suatu masalah digunakan pula untuk memahami agama lainnya. Yang selanjutnya, pendekatan sosiologis, yaitu ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menjalin ikatan antar manusia yang mempengaruhi hidupnya. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agama. Yang selanjutnya, pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah melihat permasalahan dari filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan dengan menggunakan akal pikiran. Pendekatan ini meninjau suatu permasalahan dari sudut peninjauan sejarah dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Yang selanjutnya, pendekatan kebudayaan, yaitu hasil manusia dengan menggunakan potensi yang dimilikinya dengan mengenalkan ajaran agamanya sering dijumpai misalnya dalam bentuk kebudayaan bergaul, berpakaian, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, pendekatan psikologi, yaitu mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamati, selain mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami, diamalkan, dan dapat digunakan untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai tingkat usianya. Yang terakhir, pendekatan doktriner, yaitu ajaran yang berkembang pada masa salaf yang menimbulkan berbagai mazhab keagamaan, baik teologis, hukum, dan fikih. Yang terakhir, pendekatan normatif, yaitu ajaran yang terkandung dalam nas. Pendekatan normatif mempunyai penjelasan yang luas, sebab pendekatan yang digunakan yaitu usul fikih, hukum Islam, tafsir, dan hadis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa barusan Mbak Roni ya? Coba kasih satu problematik
kira-kira apa? Kenapa kok sebagai orang Islam kita harus memahami metodologi Islam? Kenapa begitu ya? Islam kan agamanya kita. Kenapa kok masih belajar tentang metodologi studi Islam, metodologi memahami Islam? Kenapa kok begitu? Silakan dijawab, Mbak. Oke, karena nggak bisa menjawab, Itu Pak, bagaimana? karena agar bisa mengetahui persoalan ketuhanan sosial dan historisnya Islam. Apakah kita sebagai umat Islam di saat mempelajari metodologi studi Islam, keagamaannya kita makin kuat, baik memakai pendekatan normatif, misalnya doktriner kalau tadi katanya Mbak Roni, atau fikih dan tasawuf. Apakah hal ini menjamin terkait pemahaman keagamaan kita lebih baik? Misalkan berbuat baik ke orang, tingkat ibadah makin bagus, tingkat kemanusiaan makin tinggi. Hal-hal begini apakah bisa karena kita belajar metodologi studi Islam? Bisa Pak, karena kita mempelajarinya itu sesuai dengan di lingkungan masyarakat yang berkembang saat ini melihatnya. Baik, nanti lebih lanjut didiskusikan sama teman-teman ya terkait problematik permasalahan mengapa metodologi studi Islam ini masuk dalam mata kuliah di kampus-kampus. Apakah mahasiswa disodori dengan mata kuliah studi Islam agar pemahaman keagamaannya makin kuat, dengan demikian tingkat perilaku dan perbuatan makin baik. Kira-kira itu mungkin menjadi bahan diskusi nanti oleh teman-teman setelah para presentasi menyampaikan materinya. Untuk makalah saya kira punyanya Mbak siapa Roni Suryaningsih. Ini yang paling baik di antara 3 orang selain Mbak Roni Suryaningsih. Pertama menyantumkan pendahuluan, ya bagus. Lalu lebih menyantumkan juga tentang rumusan masalah, artinya kelihatan ya di dalam makalah saya itu mau bahas apa sih sebenarnya. Ini oleh di makalahnya Mbak Roni diungkapkan di situ bahwa ada 3 permasalahan, lalu tujuannya apa. Walaupun di awal saya tidak berbicara ada rumusan masalah, tujuan masalah, tetapi kira-kira model makalah yang baik ya beginilah. Namun poin pentingnya itu ada di dalam pembahasan atau di dalam makalahnya Mbak Roni itu dikasih bab 2. Ukuran style fontnya itu udah bagus, tidak seperti punyanya siapa teman-teman yang lain itu yang masih apa cakar-cakaran, enggak teratur tulisannya rata kiri rata kanan, enggak diperbaiki. Baik Mbak, terima kasih. Nanti lebih lanjut kita berdiskusi, berdialog dengan teman-teman yang lain terkait permasalahan yang belum dimengerti tentang makalah yang disampaikan oleh Mbak Roni. Berikutnya siapa? Kalau berikutnya siapa ya? Liana Dewi Utami. Halo Mbak Liana. Mbak Liana belum bergabung ya Mbak Roni? Sebentar Pak, saya hubungi. Oke, kalau gitu nggak usah dihubungin, biarkan di skip sama yang lain sehingga dilanjut oleh Mbak Ana Zuhrufah Susilowati. Baik Pak, sebentar ya Pak. Tidak usah dihubungin Mbak Liana, karena itu harusnya lebih siap daripada
peserta yang nggak presentasi hari ini, kenapa kok dihubungi hari ini? Ya, nggak masalah lah, itu kita skip lah untuk Iya, Pak. yang Dewi Utami. Berikutnya Mbak Anna Zuhra, Anna Zuhratun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Tolong kalau sudah disampaikan materi yang di awal disampaikan oleh Mbak Roni, untuk Mbak Anna nggak usah menyampaikan materi yang sudah dibahas oleh Mbak Roni. Yang belum disampaikan saja disampaikan di dalam slide ini ya. Dimengerti ya? Oke, silakan. Iya, Pak. Kalau semisal yang saya sampaikan itu tidak ada di sini, jadi saya jelaskan sendiri gitu tidak apa-apa ya, Pak? Oke, artinya kalau materi bahan-bahan pokok pembahasan yang sudah disampaikan oleh Mbak Roni tadi, kayak pendekatan, filsafat, teologi, normatif, doktriner, itu nggak usah disampaikan. Sampaikan pembahasan di dalam slide-nya jenengan hal-hal yang belum disampaikan oleh Mbak Roni. Biar tidak mengulang dan mengulang lagi. Oke, silahkan. Baik, Pak. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa mengikuti pembelajaran secara online di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati dosen mata kuliah metodologi studi Islam Bapak Zidni Nafi Hasbi, dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman sekalian. Jadi perihal Islam ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang atau kalangan umat Islam saja, namun juga banyak dilakukan oleh orang-orang di luar kalangan umat Islam. Bahkan di negara-negara bagian barat, orang-orang juga melakukan kajian Islam. Kajian Islam di wilayah barat disebut dengan Islamic Studies. Jadi, Islamic Studies itu merupakan sebuah usaha untuk mempelajari atau meninjau berbagai kejadian, masalah, soal yang berhubungan dengan agama Islam. Bisa diketahui bahwa Islam itu merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan Islam merupakan agama yang terakhir dan penutup dari agama-agama sebelumnya. Dalam pendekatan memahami Islam, kehadiran agama ini dituntut untuk selalu terlibat aktif dalam masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Jadi, agama dituntut untuk sebagai solusi dengan adanya masalah yang ada di kehidupan kita sekitar. Diketahui bahwasannya Islam itu merupakan agama yang mempunyai berbagai macam dimensi. Dimulai dari dimensi keimanan, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Bahkan sampai kehidupan rumah tangga pun dibahas dalam Islam. Untuk memahami berbagai persoalan tersebut, maka dibutuhkan pendekatan yang disebut dengan disiplin ilmu. Adanya pendekatan tersebut digunakan untuk memahami agama lebih baik lagi. Jika tidak ada pendekatan-pendekatan tersebut, maka agama akan sulit untuk dipercaya dan dipahami oleh masyarakat. Sehingga pada akhirnya masyarakat akan mencari
pemecah masalah selain dengan agama. Kemudian pada pendekatan sosiologis itu merupakan pendekatan yang fokus pada interaksi yang terjalin antara agama dan masyarakat. Pada pendekatan sosiologis terdapat teori sosiologis yang mengenai watak, agama, kedudukan, signifikasi yang terjadi dalam lingkup dunia sosial, sehingga mendorong adanya kategori-kategori sosiologis. Yang pertama ada stratifikasi sosial yang berupa kelas sosial dan etnisitas. Etnisitas itu hubungan antara orang lain mengenai kebudayaan. Lalu ada kategori sosial seperti seks, gender, perkawinan, dan lain sebagainya. Lalu ada pola organisasi sosial yang meliputi politik, ekonomi, sistem pertukaran, dan birokrasi. Jika dikaitkan dengan Islam, pendekatan sosiologis ini menunjukkan perbedaan. Jika dalam Al-Quran terdapat tuntunan bahwa tidak menerima selain Islam, maksudnya agama lain selain Islam, namun di dalam pendekatan sosiologis ini sangat toleran dalam menerima adanya keyakinan lain. Kemudian pendekatan historis. Pendekatan historis itu juga bisa disebut dengan sejarah. Jadi dengan pendekatan ini kita bisa melacak suatu peristiwa yang terjadi dengan cara melihat peristiwa itu kapan terjadi, di mana, siapa yang terlibat, dan sebagainya. Kemudian ada pendekatan antropologis. Ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami atau mempelajari agama jika dilihat dari wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan melihat pendekatan ini, agama menjadi sebuah aspek yang lebih akrab dengan masalah yang dihadapi manusia. Pada pendekatan antropologis ini bisa melihat agama dalam hubungannya dalam mekanisme pengorganisasian. Kemudian pada pendekatan psikologi, dengan pendekatan ini seseorang jadi mampu untuk mengetahui tingkat keagamaan yang dipahami oleh seseorang. Dan dalam pendekatan ini, seseorang bisa menjadikan ini alat untuk memasukkan agama orang lain ke agamanya. Lalu ada pendekatan teologis. Jadi pendekatan ini bisa bisa dilakukan dengan penganutnya untuk menyelidiki penganut agama lain. Kemudian pendekatan filosofis. Pendekatan ini melihat suatu permasalahan yang terjadi dari sudut tinjauan filsafat. Kemudian pendekatan kebudayaan. Arti kebudayaan sendiri itu merupakan hasil suatu cipta manusia dengan menggunakan segenap potensi yang ada dimiliki di dalam dirinya. Kemudian
Dalam pendekatan doktriner, Sebentar Mbak. Ini udah disampaikan tadi doktriner sama normatif. oh ya Pak, Artinya hal-hal yang sudah disampaikan oleh pemateri yang pertama, kalau misalkan sama isinya nggak usah diulang lagi. Tetapi kalau ada sedikit pandangan yang berbeda, saya persilahkan. Mungkin Mbak Ana memiliki pandangan terkait apa itu pendekatan doktriner yang disampaikan dengan Mbak Rode yang tadi, apakah ada perbedaan dari pandangan jenengan? Dari sisi apa, misalkan kultur budaya atau kemasyarakatan dan lain sebagainya. ya kalau menurut saya pendekatan doktriner dengan yang disampaikan oleh Mbak Roni itu sama saja. Namun jika pada pendekatan normatif, hasil pembelajaran saya menjelaskan bahwa pendekatan normatif memotivasi kepada kepercayaan setiap orang pada masing-masing agama tersebut. Oke, baik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi studi Islam. Jadi metodologi itu ada hubungannya dengan metode. Jadi metode mempunyai pengertian cara mengerjakan atau melakukan sesuatu atau way of doing something. Secara etimologis, kata metode berarti cara dan logos bisa dikatakan sebagai teori dan ilmu. Jadi metodologi dapat disimpulkan sebuah cara untuk sebuah kata yang mempunyai arti suatu ilmu dan teori yang membicarakan cara. Jika dikaitkan dalam Islam, metode juga mempunyai arti membahas kajian-kajian seputar berbagai macam metode yang bisa digunakan dalam studi Islam. Ada metode yang digunakan dalam memahami Islam, metode ilmu pengetahuan. Metode ini disebut juga metode ilmiah, yaitu cara yang dilalui dalam proses ilmu untuk mendapat suatu kebenaran. Ini terdapat yang pertama ada metode diakronis. Metode diakronis merupakan metode yang mempelajari Islam dengan menunjukkan aspek sejarah. Metode ini memberi kemungkinan adanya gabungan tentang berbagai penemuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Metode ini juga disebut dengan metode sosiohistoris. Yang kedua ada metode sinkronis atau analistis yang mempunyai arti metode yang berguna untuk mempelajari Islam dengan memberi kemampuan analis teoritis yang dapat meningkatkan keimanan dan mental intelek pada umat manusia, pada umat Islam. Kemudian yang ketiga ada metode problem solving. Metode ini mempelajari Islam dengan mengajak para pemeluknya untuk dapat berlatih menghadapi berbagai masalah dari satu cabang ilmu pengetahuan dengan solusi pemecahannya. Kemudian yang keempat ada metode empiris, yaitu metode yang mempelajari Islam sehingga terdapat kemungkinan umat Islam mempelajari ajarannya melalui proses realisasi dan internalisasi norma dan kaidah Islam yang menimbulkan suatu interaksi sosial. Kemudian yang kelima ada metode deduktif, yaitu metode yang digunakan untuk memahami Islam berdasarkan kaidah secara logis dan filosofis, kemudian bisa diaplikasikan untuk menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Kemudian yang terakhir ada metode induktif, metode yang memahami Islam dengan cara menyusun kaidah-kaidah hukum untuk bisa diterapkan dalam masalah furuk yang kemudian disesuaikan dengan mazhab terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan urgensi dalam memahami Islam.
Yang pertama, pada saat ini umat Islam sedang mengalami kondisi problematis. Dengan adanya kondisi ini, umat Islam melakukan gerakan pemikiran yang dapat menghilangkan konsep pemikiran yang cemerlang yang gunanya untuk melakukan perkembangan dan juga perubahan, sehingga mendapat terjadi kemajuan. Kemudian, jika umat Islam hanya berpegang teguh kepada ajaran-ajaran hasil penafsiran ulama terlebih dahulu, akan dianggap tidak memiliki keberanian untuk melakukan pemikiran ulang. Namun, jika umat Islam berusaha untuk melakukan pembaruan guna supaya dapat menyesuaikan dengan tuntunan perkembangan zaman, mungkin umat Islam akan dituduh meninggalkan ajaran terdahulu yang merupakan warisan ulama-ulama terdahulu. Kemudian yang kedua, ada umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana globalisasi. Jika ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang tanpa adanya kontrol pengarahan, mungkin akan terjadi kehancuran dan malapetaka. Suasana seperti ini merupakan tantangan bagi umat Islam, terutama bahkan umat seluruh dunia. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam mempunyai konsep yang sifatnya manusiawi dan universal yang dapat menyelamatkan manusia dan alam semesta dari kehancuran. Kemudian situasi keberagaman di Indonesia cenderung menampilkan suatu kondisi keberagaman yang sesuai dengan syariat Islam. Situasi ini juga justru menjadikan agama sebagai bentuk ritual dan ritual formal. Jangan sampai malah menunjukkan sikap negatif seperti korupsi dan kolusi dan sebagainya. Oleh karena itu, penting adanya pemahaman mengenai Islam yang gunanya untuk mengubah dan melakukan pendalaman mengenai keislaman dalam masyarakat Muslim Islam pada Indonesia khususnya. Itu tadi presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya Mbak Ana Zuhrafa ini sangat menguasai sekali materi yang disampaikan. Cara menyampaikan materi begitu menikmati bahasan-bahasan, ulasan-ulasan yang disampaikan. Lah, kira-kira saya menginginkan model dan pola yang seperti Mbak Ana Zuhrafa ini menyampaikan materi dengan menikmati, artinya menikmati benar-benar merasakan apa yang dia baca, terus kaitannya dengan problematik masyarakat atau orang Islam di Indonesia khususnya. Karena itu saya tertarik tadi di pembahasan di terakhir bahwa hari ini umat Islam mengalami problematik dalam keagamaan. Ada satu mungkin pertanyaan saya menjadi bahan diskusi nanti. Banyak di Indonesia agama Islam dijadikan politik untuk mendapatkan kekuasaan, dia meminjam agama. Jadi kalau bukan orang Islam, maka untuk menjadi seorang pemimpin tidak bisa katanya. Lalu kalau bukan orang Muhammadiyah NU menjadi pemimpin karena berseberangan, dianggap sesuatu yang melenceng dari masyarakat. Hal yang begini mungkin sama yang dirasakan oleh Mbak Ana yang tadi disampaikan. Ini problematika orang Islam hari ini. Jadi agama itu bukan sesuatu yang segalanya ya, ada hal-hal yang perlu kita teliti di balik itu ya. Karena apakah agama ini juga kita Islam misalkan, apakah menjamin dimasukkan ke surga? Apakah memang di Al-Quran misalkan ada ayat-ayat begitu? Namun apakah orang-orang non-Islam itu yang berbuat banyak kebaikan, membantu orang, memberikan sedekah, apakah tidak ada nilai baik dari mereka? Hari ini orang Islam kan kebanyakan di masyarakat bersedekah aja enggak, membantu orang yang tidak mampu ya 1, 2, 3.
artinya bukan cuma paham agama kita ini, paham tentang Islam, ada sholat, zakat, namun kita harus lebih kepada implementasi perbuatannya itu dipraktekkan. Oke, mungkin nanti lebih panjang diskusinya di begini, apakah agama selain Islam kayak Kristen, Buddha, Konghucu itu ada nggak metodologi yang seperti ini cara memahami agamanya dari sisi sosiologis, kebudayaan, norma, historis, dan filsafat misalkan. Kira-kira di agama Kristen mungkin sedikit lebih jauh kita berbicara, ada nggak semacam metodologi yang dipakai? Jika ada, kira-kira metode apa yang dipakai oleh mereka non-Islam dalam memahami keagamaannya? Apa hanya memahami keagamaan ya kemanusiaan saja? Tidak ada pendekatan filsafat, sosiologis, antropologis, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mbak Ana yang sudah sangat bagus ya. Saya kira penyampaiannya menikmati apa yang disampaikan, apa yang dibaca. Untuk makalah mungkin jenengan rata kanan, rata kirinya itu masih, mohon maaf, amburadul ya, tidak begitu rapi, tidak serapi punyanya Mbak Rone tadi. Mungkin ini yang menjadi perbaikan nanti dan dikumpulkan pada saat ITS. Nanti juga Mbak Rone memperbaiki atau menambahkan hal-hal yang kurang didapat nanti dari hasil diskusi menjadi bahan tambahan di dalam makalah. Oke, berikutnya Mas Afan. Mbak Liana Dewi tadi lambat ya, nggak pas masuknya ya. Iya Pak, mohon maaf karena tadi ada kendala untuk masuk. Di sini juga emang agak susah kalau platformnya pakai Zoom. Baik, silakan Mbak Dewi. Sebelum langsung Mas saya ya Afan. Pak. Oke, silakan. Oh baik, terima kasih Pak Zidni. Sebentar. Nggak usah menyampaikan materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Rone, Mbak Ana, silakan hal-hal yang berbeda aja. Kalau sama ya nggak usah lah. Cukup yang berbeda atau ada pandangan lain terkait tentang pemahaman Anda di dalam memahami agama itu kayak apa. Topik hari ini apa perbedaan dari para presenter yang disampaikan dari tadi itu. Kalau masih sama, menguraikannya nggak usah. Berbeda aja yang disampaikan ya, biar tidak mengulang dan mengulang. Oke, silakan. Baik Pak Zidni, mungkin untuk share screen-nya saya minta tolong Mbak Ana karena memang di sini baik, saya silakan. pakai HP. Bentar ya, Mbak. Siap. Mbak Liana ini di mana? Di daerah mana posisi? Kalau saya Sragen, Bapak. Oke, baik. Sragen memang agak susah ya sinyal atau Sragennya agak dekat dengan pegunungan atau apalah yang jauh dari sinyal. Dekat sawah sih Pak. Jadi baik. Biar iya. nanti dibantu sama Mbak siapa yang tadi dikasih disuruh ya untuk menampilkan slide-nya. Mbak, biar di-share screen-in sama teman saya ya, Mbak. Nggak apa-apa toh, Mbak? Iya, nggak apa-apa. Oke, mungkin untuk menunggu share screen-nya, sebenarnya untuk pembahasan yang akan saya angkat pun sama halnya dengan teman-teman yang tadi sudah presentasi ya. Baik itu apa metodologi Islam, lalu pendekatannya seperti apa, itu sudah dibahas gitu. Tetapi di sini mungkin saya ingin ingin membicarakan dari sudut pandang saya seperti itu. Mungkin langsung
Ini yang Mungkin saya langsung, sukai, sudut pandang dari saya ini yang saya sukai. Jadi ada temuan yang baru, ada pemikiran yang lain dari sisi yang lain. Silakan, Mbak. oke, mungkin Mbak Ika ya tadi, mungkin bisa langsung ke pendekatan aja ya Mbak. Karena memang sebenarnya pendekatannya itu juga sama gitu ya, yang akan saya sampaikan gitu. Tapi mungkin ada beberapa poin yang akan saya sampaikan gitu. Nah, tadi kan sudah dibahas ya mengenai apa itu pendekatan teologis, lalu pendekatan antropologis, dan pendekatan sosiologis. Kita harus sadar bahwa penyebaran Islam itu memang tidak jauh-jauh tidak jauh-jauh dengan yang namanya pendekatan seperti itu. Islam itu menyebar itu tidak bisa yang ibaratnya langsung, oh saya bawa diibaratkan, oh saya membawa agama Islam, lalu sudah begitu saja tiba-tiba menyebar, itu nggak bisa teman-teman. Tetapi balik lagi, kita membawa ibaratnya, oh si A membawa agama Islam gitu. Lalu bagaimana cara menyebarkan agama Islam ini? Nah, cara menyebarkan agama Islam itu ya dengan beberapa pendekatan ini kayak gitu. Nah, tadi untuk pendekatan teologis itu mungkin sudah sangat jelas gitu. Nah, untuk pendekatan antropologis gitu ya, pendekatan ini gitu ya, melalui pendekatan ini agama itu tampak akrab gitu teman-teman dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawaban. Nah, dengan kata lain, cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam melihat suatu masalah itu digunakan pula untuk memahami agama lain kayak gitu. Itu mengenai pendekatan antropologi. Lalu selanjutnya ada ada pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi ini ya sama halnya seperti pengertian bahwa sosiologi kita harus sadar dulu bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai hidupnya. Dalam artian ya kita melihat masalah-masalah ataupun yang ada di masyarakat, lalu bisa nih misal ada masalah apa gitu ya, bisa kita gunakan, oh ternyata di dalam agama Islam kita bisa loh menyelesaikannya dengan cara seperti ini dan lain sebagainya. Itu. Lalu setelah pendekatan sosiologis ada yang namanya pendekatan filosofis. Nah, di sini pendekatan filosofis kalau melihat pengertiannya itu kan melihat permasalahan dari sudut tinjauan filsafat gitu. Tetapi pada dasarnya filsafat itu adalah berpikiran untuk memecahkan masalah atau pertanyaan dan menjawab suatu persoalan kayak gitu. Namun demikian ternyata tidak semua berpikir untuk memecahkan dan menjawab masalah itu disebut filsafat kayak gitu. Nah, di sini tuh yang dimaksud filsafat itu seperti apa? Yang dimaksud itu adalah berpikir secara sistematis, radikal dan juga universal. Gitu. Lalu selanjutnya ada pendekatan historis gitu. Nah, benar sekali bahwa historis ini tidak jauh-jauh dengan bahwa historis ini itu masa lalu ibaratnya gitu. Karena memang sejarah atau historis itu bisa diartikan sebagai studi yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau keadaan sebenarnya. Seperti itu. Next. Nah, pendekatan kebudayaan. Nah, di dalam kebudayaan itu ternyata mungkin kita ketika berbicara kebudayaan yang kita pikirkan, oh wayang, oh tari, seperti itu. Tetapi ternyata teman-teman di dalam kebudayaan itu terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat dan sebagainya. Kita pasti pernah mendengar ya bahwa
penyebaran Islam itu pada zamannya Wali Songo itu juga salah satunya melalui pendekatan kebudayaan kayak gitu. Mungkin ketika diadakannya peragaan wayang seperti itu diselipkan tuh ilmu-ilmu keagamaan seperti itu. Ya itu mungkin salah satu contoh pendekatan penyebaran agama dalam pendekatan kebudayaan. Nah, dengan demikian teman-teman bahwa kebudayaan itu tampil sebagai peranata yang secara terus-menerus dipelihara oleh para pembentuknya dan generasi selanjutnya yang diwarisi kebudayaan tersebut. Lalu pendekatan psikologis. Nah, di sini di sini kan sudah dijelaskan gitu di PPT bahwa pendekatan psikologis itu seperti ini gitu. Tetapi kita harus tahu teman-teman bahwa ternyata psikologis atau ilmu jiwa itu adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamati, mohon maaf. Nah, dengan ilmu jiwa ini selain akan mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati seseorang ataupun dipahami dan diamalkan, juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkatan usianya. Gitu. Mungkin mungkin dalam kita memahami agama gitu ya dari beberapa golongan usia itu cara kita menyampaikan itu tidak bisa sama gitu. Maka dari itu pendekatan psikologis ini pun juga penting gitu. Ketika kita memahamkan Islam kepada anak kecil itu seperti apa, orang besar itu seperti apa, dewasa itu seperti apa, itu memang secara tidak langsung harus kita pahamkan kayak gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan dalam hal penyampaian. Maka dari itu penting untuk pendekatan psikologis ini. Lalu yang ke-8 adalah pendekatan doktriner. Nah, pendekatan doktriner ini merupakan pendekatan studi Islam secara konvensional yang mana pendekatan studi di kalangan umat Islam itu yang berlangsung adalah bahwa agama Islam itu sebagai objek studi diyakini sebagai sesuatu yang suci dan merupakan ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang berasal dari ilahi yang mempunyai nilai kebenaran absolut, mutlak, dan juga universal. Dan yang terakhir yaitu pendekatan normatif. Nah, yang mana pendekatan normatif ini ya seperti halnya gitu ya dijelaskan di sini gitu ya penjelasannya. Nah, ternyata di sini kan dapat melihat legal formal atau normatifnya. Nah, di sini bisa diartikan teman-teman bahwa legal formal gitu ya. Legal formal itu bisa diartikan hubungan antara halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Tetapi sedangkan normatif gitu, normatif itu bisa diartikan atau bisa dijelaskan seluruh ajaran yang berisi di dalamnya nas atau sehingga pendekatan normatif ini memiliki liputan yang sangat luas. Seperti itu teman-teman, itu penjelasan saya mengenai metodologi studi Islam melalui beberapa pendekatan. Kayak gitu. Mungkin nanti ketika ada yang belum jelas gitu mungkin bisa kita diskusikan di sini. Seperti itu Pak Zidni dan teman-teman. Baik Mbak Diana ya. Terima kasih. Ini ada banyak yang disampaikan dan itu merupakan realitas yang terjadi di masyarakat dalam memahami agama. Tadi menyampaikan Mbak Liana terkait tentang pendekatan kebudayaan yang dilakukan oleh para wali songo, di mana beliau ketika menyebarkan agama Islam tidak hanya berbicara Islam, tetapi agar diterima agama Islam ini dia melalui pendekatan kebudayaan, ada wayang,
ada apa lagi tarian-tarian, sehingga lahir lagu-lagu lir iler itu kan. Tetapi hari ini banyak orang ya, orang Islam yang sudah mengabaikan dan tidak lagi menyukai kebudayaan Islam tersendiri. Kayak wayang, mereka lebih suka lagu-lagu yang barat, yang tidak Islami sekali ya. Padahal lagu-lagu yang dibawa oleh para wali songo, lir iler misalnya ya, itu kan mengandung makna-makna yang dalam tentang makna kehidupan. Islam di situ masuk agamanya. Nah, hari ini mundur sekali itu peradaban keislaman ini. Di mana kita nggak usah ke orang tua deh, ke orang tua masih. Hari ini kita orang Islam yang anak muda ini ya, itu lebih mencintai peradaban Barat yang jauh dari keagamaan keislaman. Misalkan dari kebudayaan berpakaian, Jawa adat, kita lebih suka pakai baju seksi, pakai baju yang kelihatannya wow keren begitu, sehingga mereka meninggalkan terkait pendekatan kebudayaan Islam. Apa yang terjadi kok begini Islam hari ini? Kok lebih mensoroti kebudayaan Barat? Apa yang terjadi ya dengan orang-orang Islam hari ini? Di mana Islam dulu masuk ke Indonesia ya, khususnya ya, dan berkembang pesat ya melalui pendekatan kebudayaan. Yang kedua mungkin tadi juga menarik yang disampaikan pendekatan dari sisi psikologis, di mana untuk mengukur kemampuan keagamaannya orang masing-masing. Tidak mungkin dong Sulha sama Ika ini memiliki pengetahuan keagamaan ya. Sama misalkan, enggak. Pengetahuan keagamaan itu didapat dari hasil belajar dan sering berinteraksi dengan orang-orang Islam dan non-Islam, sehingga memahami perbedaan pengetahuan yang baru. Karena itu bagi saya sangat kurang tepat ya, Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar yang menyampaikan pemahaman keagamaannya kepada orang awam yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup matang di bidangnya. Sehingga apa yang terjadi? Ya sesat. Karena itu betul tadi kata apa yang disampaikan Mbak Liana, untuk menyampaikan pengetahuan itu mengukur kepada kapasitas kemampuannya orang. Tidak mungkin dong Mbak Liana menyampaikan tentang metodologi studi Islam, pendekatan historis dan normatif kepada adiknya yang baru usia 3 tahun, yang belum makan, yang masih bermain atau nangis itu kan. Nggak mungkin mengerti mereka. Karena itu dulu peradaban di Islam menyampaikan bahwa sholat wajib, zakat wajib. Sementara masyarakatnya belum mengerti apa itu sholat. Memakailah tentang pendekatan psikologis melalui kebudayaan, adat, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini yang terjadi, mundur Islam ini menurut saya. Memahami agama Islam sekarang rujukannya bukan kepada teori-teori yang dibawa oleh para Sunan Wali Songo ini. Mereka merujuk kepada orang-orang Barat. Ada apa kok begini? Mungkin nanti lebih jauh kita akan berdiskusi tentang hal ini ya. Untuk makalahnya ya cukup baiklah, sama dengan yang tadi. Tapi itu kayaknya kurang baik rata kiri rata kanannya, yang nggak diperbaiki dan perbagus. Nanti mohon ketua kelas menjadikan satu file disimpan ya, teman-teman, jadi peral lah misalnya. Nanti ketika di UTS dikumpulkan aja perbaikan-perbaikan yang ada catatan-catatan dari saya itu. Baik, terakhir ya Mas, ini laki-laki Afan ini ya, apa perempuan? Saya kemarin di grup itu bilangnya Rone, bilang Mas Rone, saya mohon maaf Mbak. Rone itu saya memahaminya adalah seorang laki-laki. Tapi ada Suryaningsih. Kalau kita melihat sekilas Rone ya laki-laki. Kalau ada Suryaningsih baru itu perempuan. Makanya saya memanggil Mas di grup itu ya. Mohon maaf ya. Iya, Pak. Oh, baik. Berikutnya terakhir ya, enggak usah menyampaikan hal-hal yang yang berbeda kayak sama yang disampaikan Mbak Liana, topiknya sama tapi ada pandangan yang berbeda.
Ini yang menambah pengetahuan yang baru, menambah wawasan yang baru dalam diskusi ini. Silakan, Afan. Nggak ada ya, Afan nggak ada. Halo. Afan nggak ada, Afan. Mohon Mbak yang ketua kelas yang mewakili kemana, Afan? Baik, karena Afan nggak ada ya, nggak ada Afan di sini ya. Apakah suara saya bisa didengar? Kok nggak ada yang menjawab? Bisa, Pak. Bisa, Dengar, Pak. Baik, baik. Afan Pak. mana? Kok belum masuk di Zoom ini? Tadi sudah itu, Pak. Pak. Dihubungi tapi centang 1, Pak. Mungkin Nggak bisa terkendala masuk sinyal, Pak. sinyal ya. Oh, baik, baik, kita skip lah itu urusan nanti karena secara kelompok dia masuk kelompok pertama, urusan tentang satu atau tidak ya dibicarakan di lain waktu. Baik, kita lebih jauh untuk saling berdialog ya, mempertanyakan apa yang belum dipahami tentang yang disampaikan oleh teman-teman yang presentasi tadi. Silakan Mbak Liana memberi satu pertanyaan ke Mbak Rone terkait problematik dalam tulisan atau makalah yang dibuat oleh Mbak Rone tadi. Belum dihidupkan mikrofonnya. Iya, iya Pak, mohon maaf. Mungkin apa ya, Mbak Roni tadi hanya menjelaskan mengenai pendekatan dan lain sebagainya, tetapi tidak menjelaskan dari sudut pandangnya seperti itu, Pak. Nah, mungkin di sini seperti apa ya namanya, pendekatan antropologis dan normatif itu mungkin dari saya pribadi itu agak mengawang-awang seperti itu, Pak, bahwa oh pendekatan normatif, oh penjelasannya seperti ini, tetapi pada kenyataannya pendekatan normatif dan pendekatan antropologis itu sebenarnya ketika diterapkan di lapangan itu seperti apa kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan ke Mbak Roni. Baik, Begitu, lebih Pak. tepatnya Mbak Liana bertanya tentang bagaimana implementasi pendekatan antropologis dalam berhadapan dengan masyarakat Islam atau masyarakat pada umumnya. Kalau tadi yang disampaikan Mbak Roni kan hanya teori-teori saja, tetapi bagaimana cara mengimplementasikan teori ini ke dalam bentuk langsung kepada masyarakat ketika bertemu dengan orang non-Islam atau orang awam, kira-kira begitu ya Mbak Liana ya. Oke, silakan Mbak Rone menjawab. Apakah ada Mbak Rone di Zoom ini? Kalau tidak, Ada, Pak. oke, silakan. Bagaimana menerapkan atau mempraktekkan pendekatan antropologis dalam menghadapi masyarakat majmuk, orang Muslim, orang-orang Islam, ketika bertemu langsung yang memiliki perbedaan keagamaan dengan kita misalnya. Lebih sederhananya, bagaimana menggunakan pendekatan antropologis ini terhadap masyarakat. Mempraktekkannya itu memakai dari mana memulainya. Ya begitu ya Mbak Liana ya. Iya, Pak. Antropologis Oke, dan normatif. Ya, normatif juga katanya. Nanti yang normatif biarkan yang menjawab Mbak Anna Zuhrufa. Agak kebanyakan, kasihan kalau dikasih 2 pertanyaan. Agak berat katanya Mbak Roni ya. Silakan Mbak Roni. Nah, kalau begini kan kelihatan mana yang hanya baca sedikit, yang banyak menguasai benar. Kalau Mbak Liana saya kira dia lebih kepada berbicara fakta, kenyataan. Teorinya memang begini, tapi cara mengulasnya itu lebih kepada lapangan. Kayak tadi mengungkapkan Wali Songo. Mak tolong, Mak.
Mohon maaf, siapa ya yang tadi menghidupkan mikrofonnya itu? Kenapa minta tolong ke ibunya? Minta bantuan jawaban. Pak. Silakan, nggak apa-apa, ibunya diajak berdiskusi dalam forum ini. Oke, baik. Silakan Mbak Rone. Oh, Mbak Liana tadi pertanyaannya apa ya, Mbak? Oke, saya ulang. Mbak Liana menginginkan bagaimana teori pendekatan antropologis prakteknya di masyarakat, cara melakukan pendekatan antropologis menghadapi masyarakat majmuk ini. Apakah hanya menyampaikan, oh jadi harus begini begitu, apakah bersikap atau langsung kata-kata, kira-kira begitu bentuknya. Cara menggunakan pendekatan antropologis ini bagaimana, Mbak Rona? Coba diulang dulu yang dipahami oleh jenengan, pendekatan antropologis itu bagaimana? Pendapat saya, Yang dipahami oleh Mbak Roni, pendekatan antropologis itu bagaimana? Lalu nanti bagaimana cara mempraktekkannya ke masyarakat? Kayak misalkan kita tahu tentang hukum sholat itu pendekatan wajib. antropologis Ya. Suaranya belum dihidupkan. Misalkan kita begini, paham tentang bahwa sholat itu wajib. Masa iya kita sama orang yang tidak mengenal Islam, lalu menyampaikan sholat itu wajib? Kan nggak mengerti mereka kan. Sama pendekatan antropologis, cara memasukkan nilai-nilai atau teori antropologis pendekatan Islam, bagaimana cara menyampaikannya kepada masyarakat, mempraktekkannya. Lebih sederhananya dulu disampaikan tentang pemahaman Mbak Roni terkait pendekatan antropologis ini apa sih sebenarnya? Arahnya bagaimana untuk Islam ini? pendekatan antropologis menurut pendapat saya itu kita dekat dengan semua masyarakat dan tahu masalah dan memberikan solusi seperti itu, atau dalam etos kerja ataupun perkembangan ekonomi dari sudut pandang agama. Oke, baik, tepatnya antropologis ini umat Islam itu disodorkan solusi bukan hanya dihadapkan dengan masalah. Ada problem solving ya, pemecahan masalah terkait apa yang dihadapi oleh masyarakat baik ekonomi dan politik. Oke, baik. Mungkin nanti Mbak Lana lebih lanjut, kita teman-teman yang lain bolehlah untuk memberi jawaban atau masukan. Berikutnya Mbak Ana Zuhrufa silakan menjawab pertanyaannya Mbak Liana terkait pendekatan normatif. Sebelum itu mungkin juga perlu disampaikan oleh Mbak Ana Zuhrufa pandangan jenengan tentang pendekatan normatif bagaimana, lalu cara mempraktekkan kepada masyarakat kayak bagaimana itu. Baik, Pak. Jadi menurut saya pendekatan normatif itu pendekatan yang dilihat dari bukan benar, Pak, benar. Ya, sebentar nggak apa-apa. Jangan lama-lama. Ini pendekatan yang memandang agama dari hasil dari Tuhan asli gitu, Pak. Bukan penalaran pemikiran manusia. Tetapi dalam memahaminya ini juga tidak bisa terlepas dari pemikiran manusia. Kemudian
Sebentar Mbak, itu pendekatan boleh ini dikasih contoh Mbak, pemahaman langsung dari Tuhan, bagaimana itu? bentar Pak, bentar. Halo Mbak, Iya Pak. masih mencari ya? Nggak apa-apa, oke dicari aja dulu. Baik, saya lempar kepada teman-teman yang lain untuk menanggapi terkait pendekatan normatif yang diinginkan atau yang tepat hari ini bagaimana cara menyampaikan kepada masyarakat. Ini bukan cuma presentasi yang aktif, tetapi teman-teman yang nggak presentasi menjadi penilaian dalam mata kuliah saya. Mungkin sudah ketemu Mbak Ana Zurufa, silakan. Oh iya Pak. Jadi kan agama itu sifatnya mengikat bagi pemeluknya. Oke. Terus maka ajaran-ajaran moral agama itu lebih besar dari pengaruh ajaran moral-moral yang lain atau ajaran moral pemikiran manusia. Jadi ajaran ini tuh berasal dari Tuhan ya Pak. Terus bersifatnya itu absolut. Dan mungkin karena ini tuh itu semacam, kan kita umat Islam otomatis kitabnya Al-Quran, jadi ajaran-ajarannya tuh sesuai dengan Al-Quran, jadinya menurut saya contohnya ibadah Pak. Oke. Ini dari tadi Mbak Lutfi Fatimah nggak menghidupkan kamera, ada beberapa yang nggak menghidupkan. Ini bukan saya diamkan, saya catat ini. Oke, silakan teruskan Mbak Ana. Selalu hidup. Oke, baik. Jadi begini sederhananya, normatif itu adalah ketetapan hukum yang langsung dari Tuhan yang diturunkan menjadi Al-Quran dan hadis. Kira-kira begitulah. Kayak misalkan bahwa berzina itu adalah perbuatan yang haram, maka itu udah tidak bisa diotak-atik lagi. Bahwa mencuri perbuatan yang haram, itu kan perbuatan yang dinilai oleh orang Islam perbuatan yang buruk, dan udah tidak ada yang membenarkan terkait perbuatan ini. La taqrabuz zina. Terus as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi lebih sederhananya mungkin yang disampaikan Mbak Ana Zurufa, pendekatan normatif ini tepatnya kepada norma-norma atau ajaran-ajaran yang menjadi ketetapan agama Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Oke, nanti akan saya sampaikan di akhir secara gamblang terkait pendekatan-pendekatan itu. Nanti juga saya akan share PPT saya. Oke, baik. Dari teman-teman sekarang, dari Pak Materi udah selesai ya, udah saling menjawab dan saling mengasih pertanyaan. 1, 2, atau 3 orang bisa memberi pertanyaan entah ke siapa, ke Mbak Ana, Mbak Lina, atau Mbak Rone terkait makalah atau presentasi yang tadi disampaikan yang nggak dipahami di mana, problematik yang disampaikan oleh Mbak Liana itu apa yang belum jelas. Silakan. Dian, silakan Dian. Jadi keaktifan di sini ini menjadi poin penting dalam penilaian di mata kuliah saya ya. Afrisal, tolong sampaikan ke Mas Afan, Japri saya gitu ya, kenapa dia nggak hadir pada hari ini. Kita udah siap-siap 1 minggu yang lalu untuk kelompok pertama diskusinya. Ada apa kok belum hadir?
harusnya memberitahu kepada ketua kelasnya kenapa kok tidak hadir hari ini gitu. Kalau nggak hadir kan bisa memberitahu alasannya kan. Biar kita tidak menunggu dan menunggu teman-teman yang lain ini. Oke, silakan. Ampun, alhamdulillah. Udah nggak ada yang mau ditanyakan ya? Kalau begitu saya mau melempar isu di sini, isu di pembahasan. Pak, izin bertanya. Silakan ditunjukkan ke siapa? Ini per kelompok atau bagaimana, Pak? Maksudnya? Jawabannya satu kelompok atau satu-satu orang perorangan gitu? Nanti kalau dari peserta yang tidak presentasi memberikan pertanyaan, bebas siapa aja yang menjawab tergantung kemampuannya. Artinya isu yang mau dibawa dipertanyakan seputar itu pembahasan topiknya. Bisa Mbak Ana, Mbak Liana, Mbak Rone. Tergantung nanti saya mau diarahkan kemana pertanyaan ini tepatnya. Baik. Saya izin bertanya. Oke. Ismawati. Ismawati NIM ya. 20, NIM 20521352 mengenai materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Saya izin bertanya mengenai problematis dari atau problematis yang dialami umat Islam saat ini menurut kajian metodologi Islam. Oke. Jadi Terus? Sudah, Pak. Oke, ini mungkin ya yang menjadi juga kegelisahan saya ya. Umat Islam hari ini kan berbeda ya keadaannya dengan umat Islam di masa dahulu. Di mana umat Islam hari ini sudah jauh dari nilai-nilai keislaman yang digunakan. Caranya bertutur kata yang baik. Sekarang kan sudah bilang anjing-anjing, itu bukan cuma orang non-Islam yang bilang begitu, tapi banyak orang-orang Islam. Ini kan problematika. Lalu misalkan yang kedua, suka mengkafir-kafirkan orang. Kita nggak satu pemahaman agama, kamu ini kafir misalnya. Lalu dari pakaian. Dulu kan orang-orang Islam kan pakaiannya tidak sekaya sekarang yang menampakkan aurat, mengundang kemaksiatan dan lain sebagainya. Mungkin kira-kira ini yang menjadi beberapa problem yang hari ini yang dihadapi oleh orang Islam. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya melalui pendekatan yang tadi itu? Silahkan, mungkin Mbak Ana bisa memulai ya. Atau mungkin bisa dilemparkan juga apa yang terjadi pada umat Islam hari ini permasalahannya. Selain yang saya sampaikan tadi itu. Lalu nanti pendekatan untuk penyelesaiannya kayak apa? Kalau Mbak Devinta kan dari tadi memperlihatkan lampunya kan. Dia ngasih tahu kalau lampunya bagus katanya. Oke, silakan. Kalau belum masih berpikir Mbak Ana bisa diganti oleh Mbak. Bentar Pak, izin menjawab ya silakan, Pak. Mbak Ana. Kalau masalah yang dihadapi itu mungkin saat ini tuh mungkin kurangnya nasionalisme, kolonialisme, sekularisme, terus sekretiarisme kayak gitu Pak. Oke, baik. Berikutnya mungkin Mbak Liana mau nambahkan. Baik, Pak Zidni. Jadi tadi kan Mbak Esma tanya bahwa masalah problemnya seperti apa sih, gitu ya. Mungkin tanpa kita sadari gitu. Salah satu contoh kecil saja bahwa kita sadar bahwa terkadang kita makan itu sambil berdiri. Bagaimana? Seperti itu kita makan itu sambil berdiri. Gitu. Padahal sudah diajarkan seperti itu bahwa ketika makan itu sambil duduk gitu. Dan padahal kita pun juga tahu, oh ketika kita makan sambil berdiri itu
efeknya itu apa dan sebagainya. Oh, pencernaan yang kurang lancar atau apa gitu. Kita tahu gitu, tetapi terkadang itu kita langgar gitu. Bukan hanya karena tidak sopan makan berdiri, tetapi juga makan berdiri itu dilihatnya pun juga kurang enak gitu. Dan itu pun juga berefek pada kesehatan. Lalu seperti apa solusinya? Nah, bisa banget nih kita menggunakan pendekatan sosiologi. Yang mana tadi sudah saya sampaikan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Lalu dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai hidup. Jadi mungkin gini, kita melihat si A makan sambil berdiri, ternyata si A itu teman kita gitu. Bisa banget kita memberitahu dengan pendekatan sosiologi, dengan ikatan kita antara sesama, ibaratnya kita punya ikatan teman gitu ya. Bisa kita ajak sambil ngobrol, kita kasih tahu bahwa makan berdiri itu nggak baik loh, sebagainya. Mungkin seperti itu Pak Zidni dan Mbak Esma. Baik. Terima kasih. Mungkin yang lain, Mbak Rone mau menambahkan? Kalau ada, kalau nggak ada Oke, lagi Mas Ranang lagi ngopi nih ya di kafe ya. Selamat ngopi Mas. Mungkin Mas Ranang mau menambahkan sebelum Mbak Roni. Nggak ada ya. Kalau begitu biar saya sekarang yang menyampaikan beberapa. Ada, Pak. Kalau masih ada yang mau disampaikan, 1 atau 2 orang berbicara atau 3 untuk mengomentari, memberi pertanyaan, 2 atau 3 orang masih saya kasih kesempatan. Masih ada waktu. Oke, nggak ada ya? Apa masih ada? Oke, saya akan menampilkan slide PPT saya ya. Mbak Ana, Mbak Liana, Mbak Roni, itu sesungguhnya pas dan sudah benar cara mengurai, cara membahas materi-materi tersebut. Saya hanya mau menambahkan hal-hal yang belum disampaikan oleh Mbak Liana, oleh Mbak Roni, sama Mbak Dewi ya. Oke, ini sudah selesai disampaikan tadi. Ini saya mau menyampaikan mengapa diperlukan metodologi dalam studi Islam. Jadi adanya metodologi studi Islam ini yaitu untuk mengupayakan cara yang cepat dan tepat dalam mempelajari Islam. Karena itu tadi lahirlah pendekatan-pendekatan yang disampaikan Mbak Dewi, Mbak Rone. Ada pendekatan antropologis, sosiologis, normatif, kebudayaan, doktriner, dan lain sebagainya. Melalui metodologi yang begitu, maka memahami Islam itu sangat mudah. Tidak gampang mengklaim orang itu salah dan tidak baik, tidak benar. Karena nggak sama dengan pemahamannya kita. Orang yang tidak sholat, itu kan tidak menjadi orang yang benar-benar buruk, jahat. Nggak begitu kan. Dia masih memiliki nilai-nilai kebaikan, kemanusiaan, perbuatan yang baik. Mungkin kalau dilihat dari sisi pendekatan teologis, ya dia salah karena tidak sholat. Tetapi apakah orang yang tidak sholat, tidak berzakat, dia hanyalah orang yang buruk, tidak memiliki kebaikan sama sekali? No, itu masih orang yang memiliki banyak kebaikan-kebaikan. Sehingga dengan mempelajari pendekatan metodologi Islam, memandang orang terhadap agamanya, itu kan beragam, tidak mudah menjustis ini salah dan benar. Urusan surga dan neraka itu kan ya bukan lagi-lagi berbicara tentang agamanya apa, lalu pemahamannya apa, apakah NU Muhammadiyah, kan enggak. Tetapi yang diberikan orang masuk surga itu kan 2 hal tiketnya itu ya. Al-Qur'an menyatakan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun. Artinya orang yang bisa masuk surga itu pertama syaratnya adalah dia beriman dan dia beramal soleh. Beriman dalam tanda kutip, ya banyak ya, agama itu kan bukan agama Islam saja di Indonesia, di dunia ini ya. Yang Allah berikan ada agama samawi, ada agama ardi.
Kalau agama samawi kan agama yang diturunkan langsung oleh Tuhan. Kalau ardi kan agama yang diciptakan, hadir di dalam hadapan masyarakat karena faktor ini, faktor itu. Kedua, mengapa kita perlu belajar studi agama Islam, studi Islam? Karena keilmuan selalu berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran, peradaban, dan kebudayaan yang berkembang. Kalau memahami agama Islam hanya dari sudut teologi saja, itu tidak cukup. Makanya banyak pendekatan dan pendekatan. Ini mungkin sama lah yang disampaikan oleh yang teman-teman yang tadi. Ya, ini tentang apa? Siapa yang mempelajari agama Islam? Apakah orang yang belajar agama Islam itu hanya orang-orang Islam saja? Apakah tidak boleh orang Kristen memahami agama Islam dari sisi pendekatan budaya, politik, filsafat, dan lain sebagainya? Apakah hanya orang Islam yang boleh belajar agama Islam? Apakah orang yang di luar Islam tidak boleh belajar agama Islam? Jadi siapa yang mempelajari Islam itu usaha mempelajari Islam tidak hanya dilakukan oleh orang Islam, tetapi juga para orientalis, orang Barat. Makanya banyak orang Barat yang mengkaji dari sisi filsafatnya, kebudayaannya, politiknya. Banyak juga orang yang awalnya dia non-Islam, karena mempelajari Islam dari sisi filsafat dan kebudayaan, dia masuk ke agama Islam. Karena Islam dianggap agama yang rahmatan lil alamin. Mempelajari Islam bagi orang Islam dengan para orientalis memiliki perbedaan dalam tujuan. Ya, berbeda tujuannya antara orang Kristen, orang Barat mempelajari Islam. Mungkin dia mempelajari untuk penelitian. Kalau orang Islam mempelajari agama Islam, Pak, yang pasti kan tujuannya untuk menguatkan pemahaman keagamaan, memantapkan keagamaannya itu. Meyakinkan bahwa Tuhan begini, Islam itu begini. Kalau orang non-Islam belajar agama Islam, ya paling untuk tujuan kegiatan penelitian. Dan itu sah-sah aja boleh. Orang Islam mempelajari Islam untuk dijadikan keyakinan dan sebagai pedoman untuk hidup. Jadi belajar agama Islam ya untuk semakin yakin kita pemahamannya dan pedoman hidup. Sedangkan bagi para orientalis, orang Barat non-Islam itu tujuannya ada yang hanya sekedar untuk ilmu pengetahuan, dari sisi kebudayaan, politik, dan filsafat, dan ada juga dari ada yang memiliki tujuan politik untuk mendekat kekuasaan dan sebagainya. Berikutnya adalah mengapa Islam penting dipelajari. Ini ada beberapa hal ya. Pertama adalah sebagai tanggung jawab moral dan konsekuensi manusia yang mengakui dan meyakini Islam sebagai agamanya. Iyalah, kenapa Anda masuk UIN Surakarta? Alasannya karena begini-begini. Tanggung jawabnya apa? Dia harus menjadi mahasiswa yang baik, tidak membuat citra yang buruk terhadap kampus. Mengapa orang Islam penting belajar agama Islam? Ya sebagai tanggung jawab terhadap dia memilih masuk agama Islam. Berarti dia harus siap mengikuti pedoman, aturan, segala hal yang berkaitan dengan norma-norma keislaman. Nanti para pemateri itu mungkin bisa menambahkan terkait satu ayat ya, yang Mbak Ana itu menambahkan At-Taubat 122, bagaimana bunyi ayatnya, tafsirnya bagaimana itu ditambahkan di makalahnya ya. Lalu berikutnya Mbak Dewi itu menambahkan Al-Baqarah ayat 208, sebutkan ayatnya di makalahnya. Lalu tafsirnya itu bagaimana? Berikutnya juga Mbak Roni menambahkan di makalahnya ayat Al-Imran 85 sama ayat Al-Imran 102, bagaimana bunyi ayatnya, tafsir dari ayat ini kayak apa. Al-An'am bolehlah nanti Mas siapa itu yang nggak masuk itu Mas Afan ya, tambah dia dua ayat susu tambahkan ke makalahnya sama surat Yunus. Saya ingin mengutip ayat Al-Quran yang berkaitan mengapa Islam penting untuk dipelajari. Yang pertama kan sebagai tanggung jawab moral
dan konsekuensi manusia yang mengakui dan meyakini Islam sebagai agamanya. Allah berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyunfiru kaffatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din wal yanziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dari ayat ini maksudnya liyatafaqahu fid din, penting memahami agama itu. Setiap orang itu memahami agama Islam itu penting dan wajib. Karena itu ada hadis yang menyatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim. Itulah kira-kira. Berikutnya adalah terkait tentang Islam dihadapkan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi berbagai dampak yang ditimbulkan. Kalau nggak melalui pendekatan-pendekatan yang kayak tadi itu sulit untuk bisa memahami agama Islam. Karena hari ini banyak problematika di Islam sendiri. Ya, tujuan mempelajari studi Islam, mempelajari secara mendalam tentang apa hakikat agama Islam, agama fiqh atau tauhid, dan bagaimana posisinya, hubungannya dengan agama lain dan kehidupan kebudayaan bagi manusia kayak apa. Sehingga lahirlah pendekatan-pendekatan yang kayak tadi disampaikan Mbak Roni, Mbak Dewi, Mbak Ana Zurufa. Ini nanti saya share slide-nya ya. Sama lah kira-kira apa yang disampaikan dengan teman-teman yang tadi, cuma ini tambahan-tambahan saja. Mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ya ini yang tadi pendekatan-pendekatan itu ya. Saya membagi ada teologi normatif, ada kalau tadi membahasakannya Mbak Ana itu kan dengan Islamic Studies ya. Makanya di UIN Sunan Kalijaga itu kalau orang masuk prodi akidah dan filsafat atau tafsir hadis itu dikategorikan Islamic Studies. Jadi Islam, memahami Islam dari perspektif hadis, akidah, akhlak, dan filsafat dan lain-lain. Kalau pendekatan kan itu disebut approach. Itu yang ada berapa di sini, teologi normatif, ada sosiologis, sosial budaya, antropologis, sejarah, filsafat, dan psikologis. Inilah mungkin uraiannya ya. Ya enggak jauh-jauh sekali lah dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman yang tadi. Tinggal diperdalam lagi. Ini yang penting saya sampaikan. Mengapa? Mungkin yang ditanyakan Mbak Dewi kaitannya dengan ini ya, sosiologis. Mengapa pendekatan sosiologis perlu? Jalaluddin Rahmat dia menulis buku tentang Islam alternatif ya. Proporsi terbesar dalam Al-Qur'an adalah berbicara tentang kemasyarakatan sosial. Jadi Al-Qur'an itu berisi tentang banyak hal, bukan tentang hukum enggak. Al-Quran itu isinya, konteks yang dibicarakan itu adalah keadaan masyarakat sosial yang saat itu. Sehingga cara memahami Islam itu memakailah pendekatan sosiologis ya. Yang kedua, di Al-Quran juga membicarakan terkait ibadah yang melibatkan orang banyak, penghargaan lebih besar dari yang dikerjakan sendiri. Pelanggaran hak Allah, penyelesaian dengan manusia. Ini berkaitan dengan kemanusiaan dan kemanusiaan. Ya, sama lah ini dengan disampaikan. Saya kira itu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dari teman-teman satu atau dua orang terkait topik yang hari ini. Silakan. Apa ada atau sudah dirasa cukup? Oke, berikutnya ya, untuk minggu depan sama polanya. Kayak tadi itu, ini udah bagus presentasinya, baik sekali cara menguraikan, terutama tadi Mbak Dewi, dia membawa isu-isu baru, fakta di lapangan, lalu dikaitkan dengan
teori atau topik yang dikaji pada pagi hari ini, sama juga dengan Mbak Ana Zuhrufa yang agak kurang begitu menguasai ya, yang Mbak Rone tadi hanya membaca dan membaca, tidak diimplementasikan kepada fakta dan keadaan di lapangan. Kalau enggak untuk makalah ya terkait yang teman-teman presentasi itu tambahan-tambahan dari saya, nanti di UTS dikumpulkan saja ke ketua kelasnya jadi satu file, nanti dikirim ke email saya, dan tiap hari Minggu sore itu di grup WA udah ada makalah dari yang mau presentasi, dan teman-teman ada yang bertanya. Mungkin satu atau dua orang dari teman-teman yang tidak presentasi mau mengomentari atau ada hal yang tidak dipahami, saya persilahkan. Saya udah bilang di awal yang lambat ya salahnya sendiri, nggak bisa masuk ke ke Zoom. Oke teman-teman, gimana? Apa yang ada yang mau disampaikan? Apa udah selesai? Harus aktif di diskusi ini, satu atau dua yang bertanya itu menjadi nilai penilaian juga. Oke, silakan Mas tadi yang laki-laki itu. Ya, Mas Nanang untuk berkomentar dua kalimat terkait apa yang disampaikan oleh saya sama teman-teman yang diskusi tadi itu. Halo? Kenapa kok pada diam? Nggak ada yang komentar? Ini harus aktif dalam diskusi studi Islam. Mbak Esmawati mungkin ada hal kayaknya yang belum dimengerti, ada keganjalan. Silakan diungkapkan. Alhamdulillah sudah paham Pak terkait penjelasan yang disampaikan oleh Mbak Liana dan Mbak Ana tadi, sudah paham. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira teman-teman juga bisa memahami ya terkait apa yang disampaikan oleh Mbak Liana dan Mbak Ana. Saya tadi hanya menambahkan saja. Fatimah Zahra? Kenapa kok Ya, kamu? Pak. Silakan berkomentar atau menanggapi satu atau dua pertanyaan. Sebenarnya belum sih, Pak. Agak masih bingung. Oke, ini bingung ini bingung katanya Mbak Dewi. Di mana letak kebingungannya? Dan nanti Sebenarnya dikasih pemahaman oleh Mbak Dewi sama Mbak Ana. berarti dalam mata kuliah metodologi studi Islam itu kita belajar tentang maksudnya belajar tentang mengapa orang-orang mempelajari Islam gitu toh, Pak? Ya, sebelum saya menjawab, mungkin Mbak Dewi mau menanggapi? Atau teman-teman yang lain mungkin sebelum ke pemateri ya, biar sama ya, ada bagian menjawab. Mbak Zulha, silakan Mbak Zulha. Tadi saya sebenarnya udah menampilkan di slide PPT itu kenapa perlu belajar metodologi studi Islam. Oke, silakan Mbak Zulha. Sebelum ke pemateri ya. Kesimpulannya Mbak Fatimah, belajar metodologi studi Islam ini apakah hanya untuk memahami agama Islam dengan pendekatan-pendekatan itu? Apakah nggak ada hal yang lain tujuannya itu loh? Oke, Lutfi Fatimah, silakan. Iya, Pak. Memberi jawaban terkait atau memahamkan ulang, kira-kira apakah hanya itu tujuannya belajar metodologi studi Islam? Yang hanya memahami agama Islam dari pendekatan-pendekatan itu, tidak ada tujuan yang lain. Setahu saya
yaitu mempelajari pendekatan-pendekatan. Baik, yang berikutnya mungkin Mbak Desti ya akan menyempurnakan ya jawabannya ya. Mbak Desti Ayu Putri, keren sekali fotonya ya. Diperlihatkan foto aja sama teman-teman di sini. Oke, silakan Mbak Desti. Ngasih jawaban apakah belajar MSI metodologi studi Islam ini hanya untuk memahami agama dari pendekatan yang disampaikan oleh yang presentasi itu, apakah ada tujuan yang lain? Mungkin kalau menurut saya seperti yang disampaikan Bapak Sidney tadi, dikarenakan ilmu semakin berkembang, maka metode studi Islam itu penting untuk dipelajari sebagai tanggung jawab moral bahwa manusia meyakini Islam adalah agamanya, seperti itu Pak mungkin. Oke, baik ya, benar sekali itu Mbak. Oke, silakan yang lain. Ya, Dewi mungkin mau menjawab. Silakan Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi, mau menambahkan jawaban? Mbak Dewi itu saya, Pak. Ya, Dewi. Saya manggilnya Dewi. Liana lah kalau nggak salah ya, Liana Dewi Utami ya. Emang dipanggil siapa? Canggung aja Pak, biasanya dipanggil Liana. Oke, baik, saya ubah. Saya revisi, nggak akan manggil Dewi lagi. Saya panggil dengan tegas Liana. Oke, silakan Mbak Liana. Oke. Jadi benar katanya Mbak siapa tadi sebelum saya itu bahwa tidak hanya apa ya namanya, metodologi itu tidak hanya mempelajari mengenai pendekatannya gitu. Tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Zidni bahwa apa ya namanya metodologi itu perlu karena apa gitu. Karena ya mengupayakan cara cepat mempelajari Islam bukan hanya pendekatan saja gitu, tetapi mempelajari Islam secara keseluruhan. Nah, apa ya namanya? Kebetulan sekali bahwa pertemuan pertama ini yang dipresentasikan kelompok pertama itu ya mengenai bab pendekatan kayak gitu dan juga pengertian metodologi gitu. Nah, nanti pertemuan selanjutnya pasti juga akan dibahas mengenai apa ya namanya? Secara menyeluruh kayak gitu, materi-materi selanjutnya mengenai Islam, tetapi tidak terpaku terhadap pendekatan saja. Itu sih Pak. Ya, tepat sekali. Memang di kelompok berikutnya akan lebih jauh berbicara tentang fikih, ilmu kalam, Islam normatif, Islam historis. Ya, seputar itulah. Ini hanya pengantar saja yang kelompok pertama memperkenalkan. Kira-kira Islam ini melalui pendekatan ini. Historis, kebudayaan, teologi, filsafat. Nanti lebih mengkerucut di kelompok kedua, ketiga, sampai kelompok berikutnya. Kan itu ada tema-tema besarnya. Dari misalkan pendekatan filsafat, teologi, ilmu kalam, fikih, Islam normatif, dan historis. Begitu Mbak Fatima ya. Mungkin nanti lebih jauh dibaca lagi slide-nya saya. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya kira kita cukupkan ya, atau mungkin masih ada? Oke, ini udah jam 8.23 ya, saya cukupkan saja ya. Baik, terima kasih banyak atas presentasi untuk kelompok pertama Mbak Ana Zuhrufa, Susilowati, sama Liana Dewi Utami. Jangan dipanggil Dewi, tapi Liana tadi katanya. Sama Mbak siapa? Roni Suryaningsih. Harusnya 4 orang hari ini, tapi Mas siapa itu ya? Mas Afan ya, yang tidak hadir hari ini. Tolong disampaikan kenapa kok nggak hadir, apa alasannya. Tolong ketua kelas yang yang mengurus ya. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kelompok pertama, dan untuk berikutnya silakan kelompok kedua sama polanya kayak hari ini diskusinya ya. Untuk perbaikan makalah silakan diperbaiki sesuai dengan yang saya kasih catatan. Saya kira begitu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya.
tolong yang tidak hadir akan terekam sendiri di Zoom ini, karena ini saya record ya, siapa yang lambat, siapa yang baru masuk, siapa yang awal masuk, terekam dengan sendirinya. Dan jangan lupa untuk absensi di rekening ya. Oke, terima kasih teman-teman dari saya ya, saya akhiri. Sebelum saya akhiri, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya minta foto dulu ya, satu jepretan lah kira-kira dengan foto terbaiknya kalian yang tidak membuka kamera. Mas Afrizal dari tadi nggak menghidupkan kamera ente ini. Oke, kita biarkan nggak menghidupkan kamera sampai dia bangun. Tolong Mas Afrizal, posisinya agak bagus, ini mau saya rekam ini fotonya ya. Akan saya masukkan di jurnal perkuliahan, karena di jurnal perkuliahan dia minta saya dokumentasi kayak foto selesai kuliah, siapa aja yang tidak hadir, siapa aja yang hadir. Mas Afrizal harus memakai gaya yang bagus biar tampilannya itu bagus kelihatannya ya. Dari tadi ente nggak menghidupkan kamera. Siapa tadi yang di warung itu? Tadi ada yang di warung. Mas Nanang. Mas Nanang tadi di warung ini ya. Halo Mas Nanang. Ente mana ini kok nggak dilihatkan wajahnya? Kalau nggak dilihatkan saya keluarkan di Zoom ini ya. Saya nggak mau melihatkan apa itu Kak, semacam tembok-tembok itu. Halo Mas Nanang. Oke, nggak bersuara dia ya. Baiklah, nggak apa-apa. Urusannya dia yang nggak bersuara tetapi terekam dengan sendiri di Zoom ini. Oke ya, saya hitung 1, 2, 3 ya. Silakan Mbak Intan agak melihat ke kamera ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di hari Senin sesuai dengan yang disepakati sama teman-teman dan ketua kelas jam 6:30. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, saya tutup ya. Baik.